Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi setelah saya menengok ke belakang, setelah saya menaiki anak tangga 5, 6 anak tangga mungkin sampai ke atas. Kemudian saya menengok ke belakang. Ternyata rumah yang tadi tempat saya ngobrol, si bapak yang tadi ngobrol sama saya, rumah yang menjadi tempat untuk saya menitipkan kendaraan itu, menitipkan motor, ternyata itu nggak ada sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rosni. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya tidak bikin video explore seperti biasanya. Kali ini saya bikin video ngobrol-ngobrol aja mungkin ya. Jadi saya sharing-sharing seputar pengalaman, boleh dibilang pengalaman mistis yang saya alami ketika saya menjadi seorang konten kreator misteri di channel saya. Dan buat teman-teman mungkin yang ngikutin channel saya dari awal, mungkin teman-teman tahu ya. Jadi dulu itu saya upload video ataupun bikin kontennya itu tentang rumah-rumah kosong, tentang rumah-rumah terbengkalai, explore bangunan kosong tengah malam kayak gitu, rumah sakit segala macam ya. Dan boleh dibilang ini merupakan salah satu pengalaman ataupun satu-satunya pengalaman mungkin yang saya alami sendiri, yang saya rasakan sendiri ketika saya menjadi seorang konten kreator. Ini pengalaman pertama kalinya, karena dari dulu itu saya tidak pernah mengalami hal-hal yang seperti ini, mengalami hal-hal gaib seperti ini, hal-hal misteri seperti ini. Dan kisah itu terjadi pada tahun 2022 teman-teman, tahun lalu ya, dimana waktu itu saya masih aktif menjadi seorang konten kreator misteri. Saya masih semangatnya buat konten. Saya masih tidak peduli hujan panas berangkat gitu. Tidak peduli angker ataupun enggak, seram ataupun enggak, saya tetap berangkat untuk bikin konten. Dan jadi waktu itu saya diinformasikan oleh teman saya bahwa ada salah satu rumah yang sudah terbengkalai cukup lama. Informasinya sekitar 10 tahun teman-teman. Jadi rumah tersebut terbengkalai selama 10 tahun dan lokasinya itu berada di area perhutanan dan juga dikelilingi oleh pemakaman. Informasinya seperti itu. Dan hutannya itu enggak terlalu, yang enggak hutan-hutan banget gitu. Jadi bukan hutan bukan hutan belantara, cuma hutan perkebunan warga kayak gitu. Nah, lokasinya juga nggak terlalu jauh dari rumah saya, cuma sekitar 1 jam perjalanan lah kurang lebih. Masih berada di area Majalengka ya, kurang lebih sekitar 1 jam. Nah singkat cerita, waktu itu saya berangkatlah hari Sabtu jam 2 siang dari rumah itu, jam 2 siang. Dan kebetulan waktu itu masih kondisinya itu masih hujan ngaririncik gitu kan, nggak deras banget, jadi hujannya cuma hujan rintik-rintik aja. Tapi karena saya lagi semangatnya buat konten, semangatnya buat bikin video, jadi waktu itu saya berangkat aja, tetap paksakan. Kebetulan waktu itu saya juga lagi libur, jadi mumpang-mumpung lah, saya libur kerja nih. Jadi daripada nganggur kan, daripada tidur gitu kan, mending saya ngonten. Berangkatlah saya dari rumah jam 2 siang. Pas hujan waktu itu saya pakai jas hujan. Nah singkat cerita, sampailah saya ke tempat tujuan tersebut. Dari awal dari awal berangkat dari rumah udah semangat, udah udah pengen buru-buru sampai, buru-buru ngonten, buru-buru ngedit, upload ya. Tiba-tiba di pas sampai ke sana itu saya malah jadi ragu teman-teman. Ini lanjutin gak ya? Soalnya kan yang bikin ragunya itu ya karena hujan terus gitu. Dan waktu itu juga saya bikin kontennya itu pakai HP, jadi takutnya lama-lama kan basah gitu HP-nya. Jadi saya sampai ke sana malah ragu. Kemudian saya tadinya mau mampir dulu ke warung, mau ngopi dulu, cuman saya pikir-pikir kalau ngopi dulu, kalau mampir dulu kan lama gitu, takutnya keburu sore dan keburu maghrib gitu takutnya. Dan perjalanan saya pulangnya pun ya lumayan sekitar 1 jam lah. Misalnya gini, kalau estimasi yang saya hitung waktu itu, saya nyampe ke sana jam 3, saya ngopi sampai jam 4, terus bikin konten dari jam 4 sampai jam 5, otomatis nanti saya pulang jam 5 sampai jam 6, 1 jam itu kan
terlalu sore gitulah, intinya kayak gitu. Makanya waktu itu saya nggak berhenti buat ngopi dulu, saya langsung lanjut aja. Nah tiba saya di kampung yang dekat dengan tempat tersebut. Setelah sampai ke sana, sayangnya saya nggak ketemu sama warga di sana satupun gitu, karena kebetulan kan lagi hujan, jadi mereka pada di dalam rumah mungkin ya. Jadi saya nggak ketemu sama orang, saya nggak nanya-nanya, cuma pas udah tahu lokasinya saya kan langsung menuju ke lokasi tersebut. Jadi sebelumnya kan saya dikasih tahu alamatnya sama teman, lokasinya dari sini, dari kampung sini ada jalan ini masuk gitu kan. Jadi saya langsung aja ke sana. Nah, kemudian setelah melewati jalan tersebut, jalan yang belum diaspal tersebut ya, kurang lebih sekitar 10 menit dari ujung perkampungan, dari perkampungan terakhir, saya menemukan satu rumah yang cukup terpencil, teman-teman. Jadi rumah tersebut tidak ada tetangga sama sekali ya. Dan saya waktu itu nggak merhatikan apakah rumah tersebut nyala lampunya atau tidak, entah ada listrik atau tidak gitu. Nah, kemudian saya sampai di rumah tersebut, itu keadaannya kondisinya masih hujan. Nah, jadi saya berhenti di depan rumah tersebut. Kemudian saya saya coba untuk mengetuk pintu rumah tersebut. Saya coba ketuk, assalamualaikum, assalamualaikum. 2 kali nggak ada jawaban dari rumah tersebut. Sampai akhirnya ke yang ketiga kali saya assalamualaikum, ternyata ada yang menjawab salam saya dari belakang. Nah, taunya si bapaknya itu lagi kalau di sini istilahnya lagi narok suluh, teman-teman. Jadi lagi narok suluh kalau istilah bahasa Indonesianya itu. Jadi lagi belah kayu bakar lah, lagi motong kayu bakar kayak gitu kan. Waalaikumsalam, jawab si bapak tersebut sambil keluar, masih membawa golok waktu itu. Masih membawa golok ke ada si bapaknya. Nah, setelah itu saya ngobrol-ngobrol sama si bapak pemilik rumah tersebut. Saya tanya, "Bapak tinggal di sini sama siapa?" Katanya berdua aja sama si ibu, katanya. Cuma si ibunya lagi ke warung, dia bilang. Warungnya jauh, Pak. Dia jauh katanya ke perkampungan yang di belakang saya tadi. Dan mungkin si ibu katanya lagi ngobrol dulu ataupun lagi lagi istirahat dulu di sana, soalnya ini kan lagi hujan gitu. Nah, jadi saya ditawari minum, ditawari ngopi segala macam gitu sama si bapak. Cuman berhubung waktu itu memang sudah sore, saya tolaklah ajakan si bapak untuk masuk ke dalam rumahnya untuk minum terlebih dahulu, untuk istirahat terlebih dahulu, karena memang udah sore dan saya takutnya keburu sore kelamaan ngobrol gitu. Saya izinlah sama si bapak, Pak. Jadi saya sampaikan tujuan saya ke si bapak mau ngapain. Saya sampaikan. Jadi maksud kedatangan saya ke sini itu saya pengen explore ke salah satu rumah yang ada di sekitaran sini, informasinya gitu. Sambil saya tanyakan ke si bapak keberadaannya, dan si bapak bilang, "Oh iya ada, Dek," katanya gitu. Tapi dia jawab pakai bahasa Sunda ya. "Oh nya aya," saurna gitu. "Oh nya aya bumi di dieu mah anu tos kosong mah eta di payun," cenah gitu ya. Di payun. Nya kurang lebih sekitar 5 menit lah di bumi si bapak eta. Jadi kurang lebih sekitar 5 menit dari rumah si bapak tersebut. Jadi posisinya itu ini rumah ini rumah si bapak di sebelah kiri. Nah, jadi posisi rumah yang kosongnya itu ada di sebelah kanan, cuman terhalang sama jalan aja gitu, jalan. Nah, dari jalan itu sekitar 5 menitan lah masuk ke dalam hutan gitu. Dan teman-teman tahu nggak apa yang terjadi setelah saya menengok ke belakang, setelah saya menaiki anak tangga 5-6 anak tangga mungkin sampai ke atas. Kemudian saya menengok ke belakang, ternyata rumah yang tadi tempat saya ngobrol, si bapak yang tadi ngobrol sama saya, rumah yang menjadi tempat untuk saya menitipkan kendaraan itu, menitipkan motor, ternyata itu nggak ada sama sekali. Nggak ada rumah di sana, nggak ada si bapak tadi yang di sana. Yang ada itu hanya sebuah pohon, yang dimana motor saya itu berada tepat di bawah pohon tersebut. Dan ke belakangnya pohon itu merupakan sebuah jurang ataupun tebing ya, karena nggak terlalu tinggi.
paling sekitar 2-3 meter lah mungkin. Dan helm saya pun teman-teman itu ada di bawah, dan itu enggak di bawah banget. Helm saya itu kayak agak nyangkut gitu di akar-akar pohon. Jadi motor saya itu ada di depan pohonnya, kemudian helm yang sebelumnya yang semula saya simpan di depan rumah si bapak itu, ternyata saya simpan di tengah-tengah tebingnya tersebut, di akar teman-teman. Nah, setelah kejadian tersebut, setelah melihat hal tersebut, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Saya cuma bisa diam, melongo sambil bengong seberapa detik lah, pokoknya beberapa detik saya nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, kayak terpaku. Kemudian saya putuskan untuk langsung lari, cabut, ambil motor, dan malah helm saya pun sampai sekarang itu ketinggalan di sana. Saya nggak mikirin ambil helm terlebih dahulu karena keadaannya itu kondisinya susah ya. Jadi setelah saya sadar, saya kan pas menengok, pokoknya pas nengok ke belakang saya tahu rumahnya nggak ada, saya tahu rumahnya orang yang tadi saya ajak ngobrol itu nggak ada. Saya langsung putusin untuk kabur. Saya nggak sampai helm pun saya nggak bawa lagi teman-teman, karena posisi helmnya itu ada di tebing kayak gitu. Jadi saya cuma ambil motornya, saya putar balik, saya langsung pulang. Pokoknya di situ pikiran saya kacau, panik. Yang saya pikirkan itu cuma satu, gimana caranya saya cepat ketemu ataupun kembali ke perkampungan warga kayak gitu ya. Jadi saya nggak mikirin apa yang nggak saya bawa, maksudnya apa yang ketinggalan itu saya nggak pikirin. Jadi begitulah, pokoknya sekitar beberapa menit dari sana saya sampai di perkampungan. Saya istirahat, saya ngopi di warung sambil saya menenangkan diri. Dan setelah agak sedikit tenang, saya ajak ngobrol lah si bapak penjaga warung tersebut. Dan setelah saya ngobrol-ngobrol, ternyata kata si bapaknya itu kayak gini, yang anyarnya kadieu cenah gitu. Mohon Pak, oh pantesan cenah, Honda memang nya tos tarangeun lah cenah kitu di dieu mah, gitu kan dijelaskan ke si bapakna. Jadi ternyata apa yang saya alami, apa yang saya ceritakan ke si bapak warung tersebut, si bapak warungnya juga mengiyakan gitu bahwa memang di daerah tersebut ya ada kejadian kayak gitu. Jadi bukan cuma saya maksudnya yang mengalami, sebelumnya pun beberapa orang ada yang mengalami ataupun melihat rumah tersebut. Dan mungkin sampai sekarang kalau dicari ke tempatnya itu, kalau belum ada yang nemu ya mungkin helm saya masih ada di situ teman-teman. Karena saking paniknya, saking kagetnya, ya udahlah saya tinggalin, yang penting saya aman dulu, yang penting saya ketemu pemukiman warga dulu, yang penting saya bisa nenangin diri. Dan juga lah kayak gitulah, pokoknya saya panik, saya kaget, saya shock di situ. Nah, mulai dari situ tuh, jadi saya tuh nggak pernah lagi bikin video yang berbau-bau misteri atau bau-bau horor. Saya nggak upload lagi video yang explore perkampungan terbengkalai ataupun perumahan terbengkalai ataupun explore sesuatu yang mengandung mistis, apalagi kalau malam hari gitu. Nah oke teman-teman, jadi itu tadi pengalaman mistis yang pertama kali saya alami dan mungkin satu-satunya yang saya alami, dan mudah-mudahan nggak sampai terulang lagi ya. Ampun, pokoknya mudah-mudahan jangan sampai terulang kembali dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mungkin ke depannya nanti saya akan upload video seperti ini ya. Saya rencananya akan membuat sebuah podcast misteri. Jadi nanti kita akan mendatangkan bintang tamu, yang mana bintang tamunya tersebut memiliki pengalaman-pengalaman seperti yang saya alami gitu, pengalaman-pengalaman mistis, pengalaman horor dan sebagainya yang
bintang tamu alami nanti kita ceritakan di podcast ataupun di videonya. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman mistis, yang punya pengalaman gaib ataupun punya pengalaman aneh, boleh nanti ceritakan, nanti saya cantumkan nomor WA saya di videonya ya. Jadi teman-teman boleh kirim lewat WA gitu, diceritakan, nanti saya bisa ceritakan pengalaman teman-teman. Jadi di semacam di storytelling lah kayak gitu ya. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sampai di sini video saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Dan buat yang baru berkunjung ke channel ini, saya minta dukungan teman-teman semuanya dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share agar videonya, agar channelnya semakin berkembang dan terus menghibur. Saya Rulus nih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.